bahwa setiap pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan sebagaimana spesifikasi teknisnya. Kalau enggak Pak, pidana. Ya, masih dengan saya Ahmad Junaidi. Pada kali ini saya akan membahas tentang masalah kontraktor ya. Ini masalah kontraktor. Ini sangat banyak sebenarnya permasalahan tentang masalah kontraktor ataupun developer. Terkait kalau kontraktor terkait dengan pembangunan seperti pembangunan jalan ataupun pembangunan gedung yang lain. Nah, kalau developer itu terkait dengan masalah pembangunan rumah. Ini teman-teman sekalian. Ini ada satu pertanyaan sebenarnya, satu yang bagus ya. Kalau mutu bangunan kurang baik atau jelek, apakah ada undang-undang yang mengatur atau menjerat kontraktor atau developer tersebut? Ada. Jadi sangat jelas itu aturannya. Jadi aturan tentang masalah kontraktor atau developer yang membangun atau membuat, menjual rumah tidak sesuai dengan spek itu sudah sangat banyak. Kita lihat yang pertama dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Itu jelas disebutkan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu jelas disebutkan bahwa setiap pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan sebagaimana spesifikasi teknisnya. Kalau enggak Pak, pidana. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga diatur. Di pasal 8 tentang kewajiban pelaku usaha itu ada. Pasal pidananya Pak ada di pasal 62. Jadi ada di situ semua diatur. Kalau pekerjaannya menyangkut pekerjaan pemerintah, tipikor, tindak pidana korupsi kenanya. Contoh, ini kebetulan saya lagi di jalan tol. Nah, kebetulan jalan tolnya ini sangat sepi sekali gitu ya. Ada beberapa pekerjaan yang menurut saya itu tidak layak. Kenapa kok tidak layak Pak? Banyak perbaikan. Di satu titik itu berkali-kali terjadi perbaikan. Kenapa? Berarti ada salah di perencanaannya, ada salah di konstruksinya. Apakah mulai dari perencanaan ataukah di pekerjaannya? Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau kontraktor atau developer tidak benar speknya, bisa pidana. Contoh kayak kemarin ada developer yang kita bantu untuk melaporkan. Karena apa? Ketika dia mengiklankan, ketika dia menjual, menyampaikan bahwa kusen menggunakan kayu keras. Nah itu kan dilihat ada itu, kayu keras itu apa aja, itu ada. Wah itu ternyata yang dipakai apa kayu apa? Kayu mangga. Wah masalah itu. Kalau Anda pengen, laporin, pidana itu. Lalu sanksinya apa Pak? Sanksinya yang pertama, dari pihak pelaku usaha, yaitu kontraktor atau developer wajib mengganti. Nah ini. Dalam pasal 65 Undang-Undang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa developer atau kontraktor itu wajib mengganti. Kalau tidak mengganti Pak, pidana. Selama bisa diganti itu. Tetapi ada yang bilang juga sudah bagus, sudah layak, tetapi tonase dari kendaraan yang melewati, yang melebihi batas. Itu kan perdebatan siklus antara PUPR dengan DLAJ kan seperti itu. PUPR menyatakan kualitas bangunan sudah bagus, ya kan? Dari DLAJ menyatakan bahwa kualitas pembangunan jalannya kurang bagus. DLAJ menyatakan sudah bagus, tetapi tonase kendaraannya yang melebihi tonase, tapi sama DLAJ tetap diteruskan, tetap jalan, sehingga melewati atau melampaui baku mutu dari beban jalan. Kan seperti itu tuh tidak pernah selesai itu kan. Lalu sampai kapan Pak diganti? Nah itu kan ada itu ya. Jadi aturannya beda-beda. Ada yang bilang itu 10 tahun ya, tergantung dari jenis pekerjaannya. Nah, itu biasanya ditentukan di jenis-jenis kontraknya masing-masing. Itu seperti itu. Lalu bagaimana Pak? Contoh misalkan tentang jalan yang tidak layak. Wah, itu wajib. Bisa kok ada kemarin gugatan gara-gara jalan rusak itu mengakibatkan nyawanya orang hilang. Gugat aja, boleh kok. Ada aturannya, ada. Pengen nyoba Pak? Boleh, ayo kita dampingi. Kan seperti itu. Lalu kemana Pak mengajukannya? Bisa ke BPSK, bisa ke peradilan umum. Jadi intinya
kalau Anda memang dirugikan terkait dengan masalah developer, ini sangat umum. Rumah belum dipakai, karirnya sudah dimakan rayap, ya kan? Terus rumah belum dipakai 6 bulan, itu kan ada. Ternyata apa? Ternyata batanya, bangunannya udah retak-retak, masalah. Berarti ada masalah di konstruksi. Kayak kemarin sempat kita tinjau, ini kenapa kok retak-retak? Nah, setelah kita coba datang ke lokasi rumahnya seorang konsumen yang mengadu ke kita, kenapa? Loh, besinya itu memang benar di atas 10, tapi di dalamnya besinya 4, ada yang 6 malah. Di atas besinya ada 6, jadi karena itu slop besar gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 besi, tapi di dalam cuma 4. Nah, ini masalah, itu udah masuk penipuan itu. Cara ngeceknya gimana? Ada alatnya. Itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sangat banyak penipuan yang dilakukan oleh developer. Hal lain misalkan tentang apa? Tentang fasum. Itu juga banyak. Nih, saya kasih satu clue juga. Ketika menjual pertama kali, itu pasti ada tanah yang tersisa. Itu biasanya dalih atau mungkin dari developer itu menyampaikan bahwa tanah yang tersisa itu mau dipakai untuk fasum. Mau dibangunkan masjid, mau dibangunkan balai, atau dibangun pos kamling, atau dibangunkan tempat bermain, dan seperti itu fasum. Tetapi begitu nanti rame, pakai ruko, dijual untuk ruko, nah, itu masalah. Jadi teman-teman silakan lihat aturannya, itu ada perdanya masing-masing. Tetapi secara umum 40% itu yang dipakai untuk fasum. Jadi mulai jalan dan fasilitas sosial. Kemudian fasum yang lain misalkan tempat perumahan harus menyediakan pemakaman. Kalau tidak, dia harus bekerja sama dengan pemakaman yang ada di masyarakat. Itu biasanya ada itu. Karena kemarin pernah kejadian ada satu perumahan di mana dia tidak punya pemakaman, lahan pemakaman. Itu ada kemarin, sehingga ketika ada warga yang meninggal, warga perumahan yang meninggal, bingung mau dimakamkan di mana. Sementara dari pihak developer itu tidak memberikan atau tidak bekerja sama dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan sekitar untuk masalah pemakaman. Nah, ini satu dilematis juga. Jadi coba teman-teman nanti sikapi semua kepada warga masyarakat yang berkendala atau memiliki masalah terkait dengan developernya atau terkait dengan fasumnya, hubungin kita di kantor Nenggala Lugoro, baik melalui call center Nenggala Lugoro atau melalui cabang terdekat. Atau kalau tidak, lewat kita di kantor pusat, nanti akan kita arahkan penanganannya ke kantor cabang terdekat. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda.